Kalau ada satu karakter di Marvel yang kelihatan keren, tapi sebenarnya cuma bahan bercandaan, itu adalah Loki. Si anak pungut. Odin ini entah kenapa selalu pengen dianggap penting, padahal kontribusinya ke sejarah Asgard nggak lebih dari bikin drama dan masalah baru. Dari kecil sampai dewasa, hidupnya nggak pernah lepas dari satu hal. Kegagalan. Pertama-tama, mari kita bahas latar belakang Loki yang agak malu-maluin. Dia bukan lahir di Asgard, tapi di Jotunheim, negeri para Frost Giant. Masalahnya, dia sama sekali nggak kelihatan seperti Giant. Bahkan untuk ukuran bayi, Loki kayak bonus yang salah kirim. Odin nemu bayi pucat ini dan mikir, lumayan lah buat eksperimen sosial. Kasih ke Frigga, biar diurus. Dari sini aja kelihatan Loki itu literally adopsi dadakan. Sejak kecil Loki tumbuh sebagai adik yang cemburuan. Thor sibuk latihan angkat Mjolnir dan jadi pahlawan perang. Sedangkan Loki sibuk latihan ngambek. Dia tipe adik yang kalau nggak diajak main bentengan langsung mogok makan 3 hari. Saking dramanya dia kayak aktor teater yang kesasar di dunia dewa perang. Odin sendiri mungkin nggak pernah bilang terang-terangan, tapi kalau lihat tatapan mata dia ke Loki, rasanya kayak dia lagi mikir, kenapa gue dulu nggak balikin bayi ini aja ke Jotunheim? Soal keahlian, Loki sering bangga disebut God of Mischief. Keren di telinga, tapi kalau diterjemahin jujur, artinya dewa ngambek. Kekuatan utamanya cuma ilusi, Kanjebunsin ala Norse, sama tipuan-tipuan murahan. Emang lucu kalau lagi main di pesta ulang tahun bocah Asgard. Tapi di medan perang, cuma bikin musuh ketawa sebelum digebuk. Thor bisa bikin badai dan petir yang menghancurkan pasukan musuh. Sedangkan Loki bisa bikin bayangan dirinya sendiri biar bisa kabur. Hebat banget kan? Jadi pesulap keliling Asgard, rekam jejak kegagalannya bahkan bisa dijadiin serial dokumenter. Di film Thor, dia nyoba merebut tahta Asgard tapi akhirnya jatuh ke lubang gelap kayak NPC gagal di game RPG. Di Avengers 1, dia nyoba jadi raja dunia, tapi malah jadi bola baseball buat Hulk yang dilempar ke lantai Stark Tower. Ikonik banget, tapi cuma buat diketawain. Lanjut ke Thor Ragnarok. Loki lagi-lagi nyoba nipu Thor, tapi udah nggak mempan. Dan puncak tragikomedi hidupnya adalah di Infinity War, ketika dia akhirnya mencoba heroik, lalu dicekik Thanos dalam 5 detik. Selamat Loki, lu akhirnya dapat gelar Dewa Kegagalan Instan. Intinya, Loki adalah definisi sempurna dari adik drama. Dia pengen diakui, pengen jadi raja, tapi nggak pernah mau kerja keras kayak Thor. Semua prestasinya berakhir jadi ilusi. Dan semua ilusi itu akhirnya pecah jadi bahan roasting internet seumur hidup. Multiverse aja kayaknya malas bikin dia sukses. Setiap versi Loki selalu balik lagi ke satu titik, gagal dan jadi meme. Jadi, jika ada yang bertanya, bagaimana sejarah akan mengingat Loki? Jawabannya sederhana. Bukan sebagai penguasa Asgard, bukan juga pahlawan di medan perang, tapi sebagai anak pungut Odin yang paling hobi gagal dan paling enak buat di roasting. Kalau mau, gue bisa bikin versi lebih sadis lagi dengan gaya esai komedi gelap, yang ledek sampai ke sisi psikologis Loki dan hubungannya sama Thor dan Odin. Mau gue lanjut bikinnya itu juga?